Marilah kita
dan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati. Amin. Kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah mulia, yang meninggal sengsara, yang turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kuota jemaat untuk gereja kita Minggu 3 April 2022. Yang pertama, baptisan kudus. Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 gereja kita melaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat kita. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya dibaptis, agar mengisi formulir pendaftaran yang diketahui situawe masing-masing dan membawa data-data tersebut pada hari Kamis 7 April 2022 pukul 17 WIB mengikuti katekisasi atau marbutan ini di ruang konsistori lantai 2. Diminta kedua orang tua hadir. Nomor 2, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Kasmin Tampubolon umur 72 tahun, suami dari Ibu Guna Boru Hutabal W7, meninggal dunia hari Rabu 30 Maret 2022. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Nomor 3, penghiburan atau manisih bagian A. Pada hari Rabu 30 Maret 2022 yang lalu, telah dilaksanakan penghiburan atau manisih bagi keluarga MC Mamora, Ibu Boru Siregar W13. Bagian B, pada hari ini Minggu 3 April 2022 pukul 19 WIB akan dilaksanakan penghiburan atau manisih bagi keluarga B Tampubolon, Ibu Boru Siahan W7. C, pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 19 WIB akan dilaksanakan penghiburan atau manisih bagi keluarga AJP Bulton, Ibu Boru Rosaribu dari WIB 6. 4, pertanyaan WIB. Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 pukul 19.30 WIB, gereja kita akan mengadakan pertanyaan WIB bagi WIB 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, dan 14 bertempat di gereja. Nomor 5, malam Paskil. Setelah gereja kita memasuki Minggu Palmarum, kita mengadakan pertanyaan malam Paskil. Paskil pertama dilaksanakan hari Selasa 12 April 2022 dan Paskil kedua dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2022 masuk pukul 19.30 WIB. Diminta kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikutinya. Nomor 6, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung. Untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus atau Jumat Agung pada hari Jumat 15 April 2022, ibadah dilaksanakan 2 kali kebaktian, yaitu kebaktian pada pukul 7 WIB dan kebaktian siang pukul 10 WIB. Sekaligus diadakan perjamuan kudus. Ibadah nomor 7, ibadah setelah Minggu. Mulai hari ini Minggu 3 April 2022, ibadah setelah Minggu khusus kelas pra-remaja akan beribadah secara tatap muka di gereja masuk pukul 8.30 WIB. Nomor 8, konven pendeta. Pada hari Senin 4 April 2022 pukul 10 WIB akan diadakan konven pendeta HKBP Serister 19 Bekasi bertempat di HKBP Setia Mekar. Nomor 9, Ram. Bagian A, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 akan diadakan rapat distrik untuk membahas program kerja Diakonia Distrik tahun 2022 bertempat di kantor HKBP Distrik 19 Bekasi, yaitu di Sokomat Pikir HKBP lantai 7, dimulai pukul 15 WIB. Diminta kepada tim Tabi Distrik, Dewan Diakonia Huria, dan tim Tabi Huria untuk menghadiri rapat tersebut. Bagian B, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 akan diadakan rapat panitia tahun kesehatan bersama Naboso bertempat di ruang Serbaguna dimulai pukul 19 WIB. Bagian C, pada hari Sabtu tanggal 9 April
April 2022 akan diadakan rapat pertemuan seksi musik bertempat di ruang klinik lama dimulai pukul 17 WIB. Nomor 10 seksi sekolah minggu. Bagi jemaat yang berminat dan bersedia mengajar menjadi calon guru sekolah minggu dapat mendaftar ke situa WIB masing-masing atau ke sekretariat gereja. Nomor 11 seksi parokuan. Pada hari ini Minggu 3 April 2022, seksi parokuan mengadakan ibadah ulang tahun di Taman Widaratika Cibubur yang dipimpin oleh Pendeta Rita M. Siborangkir STH. Nomor 12 seksi amat. Dalam rangka mengikuti program distrik yang akan melaksanakan pertandingan olahraga bagi seksi amat, maka gereja kita mengadakan kegiatan olahraga yaitu catur, tenis meja, bulu tangkis dan bola voli. Untuk itu diminta kepada seluruh seksi amat HKBP Duren Jaya agar berlatih di gereja setiap hari Sabtu dan Minggu, bertempat di rumah serbaguna atau aula pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Nomor 13 seksi lansia. Pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, HKBP Duren Jaya melaksanakan ibadah pertanyaan kepada seluruh bapak, ibu yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas dengan tetap mengikuti prokes masuk pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Nomor 14 seksi musik. Bagi jemaat yang mempunyai talenta bermain musik organ agar mendaftarkan diri ke sekretariat gereja atau seksi musik untuk direkrut atau dipesertakan sebagai organis di gereja kita. Nomor 15 jemaat yang sakit, mari kita doakan. Nomor 1 Mario Pitan Burutabar Naboso W5 dirawat di rumah. Nomor 2 Yorin Burstorus Naboso W7 dirawat di rumah sakit Putrasari. Nomor 3 Bapak A Silalahi W8 dirawat di rumah sakit Pertamina. Nomor 4 Bapak MC Sianipan W12 dirawat di rumah. Kuota keuangan untuk jemaat 28.711.500, untuk pusat 1.691.000, untuk transitoris 1.075.000, jumlah penerimaan 31.477.500 rupiah. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini diucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini, kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan nama-Nya. Untuk mengenal saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya, kita bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 347 ayat 1 atau 10 nomor 11, kelak akan berubah. Jemaat akan undang untuk bangkit berdiri. Kami bisa bersekutu di gereja ini adalah berkat karunia dan kasih Tuhan
yang melindungi kami dari segala cobaan hidup, terutama dari mara bahaya pandemi COVID-19. Ajar kami ya Bapa melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami tahu mengetahui segala berkat karunia-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu sujud di hadapan-Mu dan selalu bersyukur di hadapan-Mu. Pada saat ini kami mengenang salah satu jemaat kami, yaitu Amang Kasmin Tampulon, usia 72 tahun dari WEG 7, yaitu yang di Habaluhon Iman Bunda Buru Tagaw. Bapa di surga, kami mohon kepada Tuhan supaya melalui Roh Kudus-Mu kiranya Tuhan berkenan menghibur keluarga yang ditinggalkan, berikan hikmat kepada mereka sehingga segala apa rencana-Mu adalah rencana terbaik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan mereka secara khusus walaupun melalui kematian. Demikian juga buat kami jemaat yang hadir pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajar kami untuk selalu mengimani bahwa kami juga nanti akan menyusul sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, sebentar kami mau mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Bapa, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini yang kami lakukan hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku penyanyian nomor 238 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hari ini adalah hari pertama saya melayani gereja ini. Ada baiknya saya memperkenalkan diri kepada saudara-saudara. Nama saya adalah Pendeta David Ricardo Utasowi, STH,
saya Bobo Siregar, kami sudah memiliki 2 orang anak laki-laki. Ibu saya Bobo Simanjuntak, dan sekarang saya melayani di HKBP Kemang Pertama, Resort Rawabulu. Orasna 3 Sauna. Firman Tuhan untuk kita dalam minggu hari ini tertulis dalam Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan bagi kita. Jika ada orang lain menyangka dapat benar percaya pada hal-hal lahirnya, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercanda. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang dikehendaki ialah mengenal Dia, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada sebuah pertanyaan bagi kita hari ini setelah kita membaca firman Tuhan, yaitu sudah bagaimanakah perjalanan iman kita dahulu hingga sekarang? Sudah bagaimana perjalanan iman kita beserta pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui? Apakah perjalanan iman kita itu masih tetap statis, tidak berkembang, atau justru merosot, tidak bertumbuh? Padahal kita sudah mengalami ini, mengalami itu, kita sudah mengalami berbagai hal, dan kita mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan berkatnya bagi kita, Tuhan yang memberikan kita anugerahnya sehingga kita bisa menjalani hidup ini. Apakah kita Bapak Ibu dan saudara-saudari seperti pengalaman dari Paulus ini, mengalami perubahan di dalam imannya, yaitu dia berubah dari imannya yang dahulu dan kemudian dia menerima suatu pemahaman iman yang baru karena Tuhan Yesus Kristus. Udah di mana posisi kita? Masih statis, nggak bergerak sama sekali, atau sudah bergerak? Bapak Ibu saudara-saudari, saat kita melakukan pekerjaan, saat kita di tengah keluarga, saat kita bersama-sama dengan teman-teman kita, apakah itu mendukung kita untuk bertumbuh secara iman? Saat kita berada di tengah-tengah organisasi, apakah itu mendukung kita untuk bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan? Semakin bertumbuh imannya, pengalamannya juga dalam Tuhan. Di mana berjalan kita saat ini? Kok lebih kualitasnya? Kuantitasnya? Atau semakin menurun? Atau masih tetap seperti itu?
atau makin bertambah? Ini menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari saat ini. Mari kita lihat Ayub yang ketika dalam hidupnya, Ayub memahami bahwa sebelum dia menerima penderitaan yang begitu luar biasa itu, bahwa cara dia mengenal Tuhan itu adalah dari apa yang dikatakan oleh orang lain, apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Seperti inilah wujud dari Tuhan ini, seperti inilah kasih dari Tuhan ini. Tetapi setelah Ayub melewati peristiwa yang begitu sulit itu, yang begitu menyesatkan itu, akhirnya Ayub mengakui, dahulu saya mengenal engkau dari apa kata orang, tetapi sekarang aku telah melihat kemuliaan Tuhan dan menyaksikannya dengan mataku sendiri. Ada perubahan dalam pemahaman yang dimiliki oleh Ayub. Sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagaimana perjalanan iman kita? Paulus dalam nas kita hari ini menggambarkan bahwa dia mengalami perubahan iman di dalam hidupnya. Dia mengatakan bahwa beriman itu adalah sebuah perjalanan dan perlombaan yang tidak akan pernah bisa berakhir. Terus bergerak sebagaimana yang dia katakan di ayat 14 bahwa berlari-lari menuju tujuan untuk memperoleh hadiah yang menjadi seperti Kristus. Hadiah yang dari Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari, bagi Paulus beriman adalah berlari terus. Kalau dalam istilah Yunani-nya ini sebuah pertandingan olahraga yang dilaksanakan seperti Olimpiade yang harus betul terus berlari sampai memenangkan pertandingan iman. Jadi tidak ada istilah mundur dulu bagi Paulus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, Paulus memahami bahwa sampai hari ini Tuhan juga masih bekerja, berkarya, memanggil kita untuk mengalami pengalaman iman yang baru setiap hari, untuk mengalami atau mengalami berbagai peristiwa sehingga pemahaman iman kita berubah yang dari dulu masuk ke fase yang lebih selanjutnya. Agar kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, seperti yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 5, so parohawan di Kristus manyan parohawan. So parohawan, bagaimana Kristus so ini manyan dia. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita melihat bagaimana parohawan Kristus ketika Yesus menghadapi persoalan, ketika Yesus diperhadapkan dengan orang-orang berdosa, ketika Yesus diperhadapkan dengan orang-orang yang bersalah, ketika Yesus juga diperhadapkan dengan orang-orang Farisi, bagaimana jadi keadaan? Apakah Yesus langsung mengatakan engkau tidak diterima dalam kerajaan surga, atau menjudge mereka dan mengatakan bahwa tidak ada kerajaan Allah bagi kalian, bagi mereka yang berdosa? Ketika Yesus menghadapi orang-orang yang sering membuli dia, ketika Yesus menghadapi orang-orang yang sering menghalangi Yesus untuk tugas dan pelayanan, apakah Yesus langsung mengatakan, aku akan mengutuk engkau, aku tidak suka dengan perlakuanmu ini, pada suatu saat kamu akan mendapat karma atas perbuatanmu? Ayo Yesus ini. Ternyata Yesus tidak pernah mengatakan kepada orang-orang yang melakukan dosa sekalipun, yang menghalangi dia, yang membuli dia, yang mengkritik dia, yang mengatakan engkau akan dihukum, akan dapat karma, engkau akan kukutuk, engkau akan jadi seperti ini, keluargamu akan seperti ini. Tidak. Justru Bapak Ibu dan saudara-saudari, sampai di kayu salib pun Yesus menderita sekali. Kata-kata pengampunan itu masih hadir dari ucapan, dari hati Yesus itu sendiri bagi mereka yang membuli, bagi mereka yang menyalibkan, bagi mereka yang berkata kotor terhadap Yesus pada waktu itu. So, pada orang Kristus ini pada orang. Jadi pengalaman beriman adalah meninggalkan yang lama dan menemukan yang baru. Kita sejak dini memang sudah diajarkan oleh mungkin orang tua kita, mungkin orang-orang terdekat kepada kita, sebuah pemahaman iman
iman yang lama. Kita masih banyak diwariskan bahwa iman Kristen seperti ini, pemahaman Alkitab seperti ini. Padahal kita teliti di dalam Alkitab belum tentu seperti itu. Contohnya kalau ada orang yang sedang sibuk, masih ada orang yang mengatakan, aman, kalau kemarin kamu sedang sibuk, bapak sama mama lah yang menanggung dosa. Hari ini setelah kamu sibuk, kamu yang menanggung dosa semua. Udah cukuplah bapak, udah cukuplah mama. Jadi berbuat baiklah supaya tidak banyak dosa yang kau pikul nanti karena begitu. Jadi kalau orang yang kecil, ada dia. Soalnya bapak sama mama yang begitu itu langsung bisa dia terus langsung masuk ke surga, nggak usah dia ditanyai karena orang lain yang menanggung dosanya. Betul tidak seperti itu? Alkitab biarkan itu, atau itu kan bersumber dari dasar iman Kristen? Belum tentu. Kemudian yang berikut masih ada orang yang berpemahaman mendekatkan diri kepada Tuhan itu hanya ketika ada tantangan, mendekatkan diri kepada Tuhan hanya pada saat mudah mau ujian, mendekatkan diri kepada Tuhan hanya mau besok mau ujian PNS contohnya. Berdua malam sampai puasa dia. Kenapa? Kalau puasa langsung buat itu langsung didengar Tuhan, langsung tegak lurus, nggak ada yang dia alami. Apakah itu Alkitab dia? Bukankah Tuhan mengatakan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal, baik suka atau duka? Bukalah Alkitab dalam segala hal, berdoalah dalam segala hal, datanglah beribadah dalam segala hal. Bukan hanya dipengaruhi oleh situasi atau mood dari diri kita sendiri. Bukan seperti itu. Dalam segala hal, bernyanyilah dalam segala hal. Ulang doa lalu ditonton di buka-buka dari tempat dia. Atau ketika lewat tempat yang ramah katanya, lagunya yang sebetulnya lagu percintaan, tiba-tiba berubah menjadi lagu oleh Yesus wahai Tuhan. Bagi Tuhan dia yang bersuara. Itulah pemahaman beriman yang lama, yang diwariskan. Ada Bapak Ibu dan saudara-saudari, aksi banyak orang yang menganggap bahwa ke gereja itu cukuplah cuma hari Natal, karena hari Natal itu ulang tahun dari Tuhan Yesus. Di situasi mana dia datang? Ulang tahun Tuhan Yesus katanya pasal ini. Apa kita ini tidak dia? Bukan seperti itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Dan tentu masih banyak pemahaman keimanan yang lama yang diwariskan kepada kita, yang sebenarnya kalau kita teliti, tak teliti dari Alkitab, itu kurang Alkitabiah, dan itu bukan dasar iman dari Kekristenan itu sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kalau kita melihat Paulus bagaimana latar belakangnya sebelum dia menjadi seorang yang percaya kepada Kristus. Paulus ini seorang yang hebat. Paulus ini seorang yang smart, yang pintar, yang cerdas. Dikatakan di sini bahwa aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tetapi dia terhadap kuntala aku orang Farisi. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita selidiki dulu si Paulus ini siapa. Dia katanya sebagai seorang Yahudi yang disunat. Dahulu seseorang itu kalau disunat pada hari ke-8 dibawa ke bait suci, itu memiliki kelebihan tersendiri. Tidak semua orang Yahudi itu bisa dibawa ke bait suci lalu disunat. Hanya orang-orang tertentu. Salah satunya yang disunat pada hari ke-8 adalah Yesus itu sendiri. Jadi itu adalah kebanggaan. Kenapa? Karena seseorang itu ketika dia disunat, itu berarti dia mengikuti hukum-hukum Yudaisme atau tradisi dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan bagi mereka, siapa yang mengikuti hukum-hukum tradisi Yudaisme itu sendiri, mereka lah yang akan diselamatkan. Paulus sampaikan dengan hal ini, saya disunat loh, katanya. Baru yang berikutnya, Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang Ibrani asli dari suku Benjamin. Seseorang pada masa dahulu kalau dia mengatakan bahwa saya ini adalah orang Ibrani asli, itu adalah seseorang yang berasal dari keluarga yang berpendidikan. Kenapa
Dan bahasa yang dipakai di bait suci dan dunia pendidikan Yahudi adalah bahasa Ibrani. Siapa yang mengerti bahasa Ibrani, ya berarti dia melewati proses pendidikan. Keluarga si Paulus berasal dari orang yang mengerti bahasa Ibrani. Jadi anaknya Nabi si Paulus itu. Luar biasa dia. Bukan orang sembarangan dia, bukan kaleng-kaleng kayak orang bilang kata sekarang. Dia orang hebat. Keluarganya saja sudah orang-orang yang berpendidikan. Ini sesuatu kebanggaan ya kan. Apalagi kalau anak muda, kalau dia tahu rumah gebetannya itu, siapa bapaknya, untuk bapaknya itu, lalu dia berkata, kata itu soalnya itu soal dia, harus balikin dari atas caranya dari apa kata-katanya, siapa tahu saat menantikan itu. Jadi bagus bagian dari itu, dia berasal dari keluarga yang berpendidikan. Dan sekolah orang Yahudi pada waktu itu bukan seperti sekolah kita saat ini. Seseorang yang bisa diangkat menjadi ahli Taurat, menjadi seorang rabi atau guru harus melewati proses pendidikan Yahudi minimal 25 tahun. Mulai dari umur 5 tahun sampai 12 tahun. Bet Mitras, yaitu pendidikan menghafal hukum Taurat itu sendiri. Kita saksikan Yesus kemarin ketika dia berumur 12 tahun, dia sedang berada di bait suci dan dia berdebat dengan para guru-guru pada waktu itu. Ngapain Yesus? Di mana Yesus pada waktu itu? Dia sebenarnya sedang mengikuti pendidikan orang Yahudi. Jadi Bet Mitras menghafal hukum Taurat dengan usia 5 tahun sampai 12 tahun. Umur 13 sampai 15 tahun memahami hukum Taurat. Umur 16 sampai 25 tahun belajar etika, filsafat dan bermacam hal. Umur 26 tahun sampai 30 belajar tentang cara bergaul bermasyarakat dan semua dipelajari. Baru umur 30 tahun akan dikasih izin untuk mengajar, untuk menjadi diangkat sebagai seorang ahli Taurat, untuk diangkat menjadi seorang Farisi pada waktu itu. Jadi si Paulus ini adalah seorang yang mengerti betul bagaimana itu hukum Taurat, bukan kaleng-kaleng. Ya. Yesus juga, di mana Yesus umur baru lahir sampai umur 30 tahun, umur 12 tahun, 13 tahun sampai 7 tahun. Dia sebenarnya mengikuti tradisi Yahudi itu sendiri, pendidikan ala Yahudi yang ada di bait suci, di rumah bait suci, di rumah bait suci seperti itu. Ini Najinus bukan gampang lulus dari sekolah orang Yahudi itu. Kenapa? Susah. Si Paulus pun dia seorang yang jenius, bukan kali-kali pemahaman dia tentang hukum Taurat ini. Bukan biasa-biasa, sampai dalam-dalamnya dia tahu. Bukan biasa si Paulus. Kalau di belakang ini sekarang 25 tahun udah belakang apa itu berapa? Udah bisa dokter? Udah SD sampai apa 25 tahun? Kayaknya bisa ya. Dokter. Atau aku udah bisa dia apa? Jadi profesor dokter itu. Ini si Paulus sekarang sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, dia seorang yang sangat pintar dan luar biasa. Dia pemahamannya bukan biasa-biasa. Farisi Musa katanya, saya ini seorang Farisi. Apa ini Farisi? Karena dia sudah lulus dari sekolah ini, dia seorang Farisi. Di mana seorang Farisi ini adalah seorang yang bebas menafsirkan hukum Taurat, bebas membuat fatwa atau hukum setelah dia menafsirkan hukum Taurat. Itu sebabnya sebelum si Paulus ini berangkat menuju Damaskus hendak memukuli orang Kristen atau menganiaya di sana, si Paulus ini meminta surat dari kedua mereka karena mereka yang bisa bebas membuat. Dia mereka mau otak jauh sebentar itu sah, dan ini diizinkan. Kalau misalnya ada yang menghalau atau menantang mereka, tunjukkan suratnya itu udah. Mereka pulang. Bebas mereka. Karena mereka yang membuat hukum pada waktu itu. Apalagi si Paulus ini bangga dengan pendidikannya. Gurunya namanya si Gamaliel. Si Gamaliel ini terkenal pada waktu itu. Kalau diistilahkan itu sekarang ini, kalau seseorang yang dididik oleh Gamaliel bisa jadi itu sekelas orang yang dididik di universitas terkenal, karena kalau seperti di Oxford atau yang lain-lain, luar biasa si
Paulus akan dokter. Ini yang dibangga-banggakan Paulus. Saya lulusan ini, saya pernah ini, saya ini. Kita juga bangga Bapak Ibu dan Saudara-saudari kalau kita misalnya anak-anak kita contohnya atau kita sendiri masuk ke perguruan tinggi negeri. Siapa yang tak bangga? Di mana anak di sekolah? Di STAN. Langsung bapak mamanya di STAN gitu. Mana anak di sekolah? UI. Ya sekolah. Tapi coba di mana anak di sekolah? Sekolah tidak. Sekolah tidak. Tapi lebih. Masalah sekolah sekolah tidak. Ini ada sakit yang ini. Jadi si Paulus ini bangga dengan dirinya sendiri. Karena dia seorang yang pintar, urusan muridnya sendiri dan itu sesuatu yang banggakan oleh si Paulus. Bahkan dia bisa menghafal 600 lebih hukum Taurat yang tertulis di kitab Imam ini. Dia sangat luar biasa sekali. Baru ada keistimewaan lain yang dimiliki oleh Paulus, yaitu dia bebas melakukan apapun tanpa ada yang menghalangi. Karena dia seorang Farisi. Karena dia bisa membuat hukum. Karena mereka memang yang menciptakan hukum. Ini luar biasa sekali. Kalau ditanya kepada kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari, apakah di antara tidak ada yang seperti Paulus punya kelebihan-kelebihan itu? Yang tinggi coba di luar biasa. Tiangnya bahkan dihukum mati seseorang hanya karena keputusan mereka sendiri. Tapi mereka tidak dituntut. Ini si Paulus masa lalunya. Namun Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ada terjadi perubahan drastis dari hidup si Paulus ini. Pengalaman imannya berubah dari pengalaman iman yang sebelumnya diubah setelah dia mengenal Kristus. Kalau yang lama itu dia sangat fundamentalis, sangat arogan dengan imannya. Dia sangat tertutup dengan orang lain. Dia menolak ada ajaran lain di luar apa yang dia pahami. Tetapi hari ini setelah si Paulus ditangkap Kristus, menangkap Kristus, dia menganggap bahwa segala pencapaian-pencapaian yang tadi bersunat, Farisi, dia juga ahli Taurat, dia juga seorang yang bisa menafsirkan hukum Taurat, yang mengikuti pendidikan ini, dia anggap semua itu sebagai sampah dan tidak berharga. Setelah dia menerima Kristus, dan yang paling berharga bagi dia sekarang adalah bagaimana dia hidup di dalam Kristus. Ada kita yang berani mengatakan bahwa masa lalu saya itu sebagai sampah saya anggap, ijazah saya itu mana ada itu Bapak Ibu Saudara. Pencapaian saya sudah dapatkan di masa lalu, prestasi-prestasi saya anggap itu tidak ada dibandingkan setelah saya ditangkap oleh Kristus, setelah saya mengenal Kristus. Luar biasa si Paulus. Bagaimana dia mengenal Kristus. Setelah dia mengenal Kristus yang dahulunya tujuan hidupnya adalah menggapai mencari di mana popularitas, mencari di mana nama baik, mencari di mana itu semua yang menentukan dirinya. Tetapi setelah dia ditangkap Kristus, tujuan hidupnya bukan itu lagi, tetapi tujuan hidupnya adalah Kristus. Kita bisa saksikan Paulus yang mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah kehidupan. Kalau Tuhan pun memberikan saya kemudian, kalau Tuhan pun saya rindu untuk dipanggil Tuhan hari ini, tetapi saya lebih rindu apabila Tuhan masih memberikan saya waktu supaya saya bisa memberitakan kebanyakan daerah. Si Paulus yang mengatakan itu. Luar biasa sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di masa lalu si Paulus sangat bangga dengan kredisinya, pencapaiannya, segala yang dia inginkan. Tetapi setelah dia menerima Kristus, dia tujuan hidupnya sekarang adalah bagaimana hidup dengan Kristus. Bagaimana mengejar untuk bisa mendapat kesempurnaan sebagaimana yang Kristus lakukan. Hidup baru Paulus itu justru
dengan kehidupan lamanya. Yang dahulu dia disegani, ditakuti, tetapi setelah dia menerima Kristus, dia menjadi seseorang buron yang dikejar-kejar dan dimusuhi banyak orang. Yang dahulunya dia disegani, dihormati, bahkan bebas melakukan apapun, tetapi setelah dia menerima Kristus, dia menjadi seseorang yang susah hidupnya. Yang dahulu hidupnya enak, makannya enak, tidurnya enak, tetapi setelah dia menerima Kristus, hidupnya menjadi makan aja dia harus kadang lapar, dikejar-kejar, tidur aja tidak nyaman. Segala tidak nyaman dialami oleh Paulus. Dan Paulus mengatakan itu keuntungan bagimu. Kehidupan yang demikian, itulah keuntungan bersama-sama dengan Kristus, keuntungan bagimu. Kalau kita lelah atau suami atau kami kehidupannya seperti itu. Yang dulunya kan kita dalam prosesi hidup kita sedang ingin mencapai sebagaimana masa lalu Paulus. Terus itu saya katakan itu. Tapi Paulus di sini setelah dia meninggalkan ini, dia mengatakan bahwa hidup yang menderita itu, yang lapar itu, yang sakit itu, yang dianiaya itu, yang dikejar-kejar orang itu, dia mengatakan bahwa itu keuntungan bagiku setelah saya menerima Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya kepada kita saat ini, apa yang kita kejar saat ini dalam hidup kita? Apa yang kita rindukan? Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Mau ngapain kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Bagaimanakah agar kita bisa mengubah diri kita dari kedewasaan menjadi sempurna di dalam Kristus? Yang pertama, memusatkan pikiran pada tujuan yang mau dicapai. Mari kita membuka udah di sidang Tuhan. Apakah kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, merasa sempurna hidup kita ini, melakukan aktivitas kita ini tanpa dibuka dengan dua hidup kita ini? Puaskah kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, hidup kita diberkati Tuhan? Kita diberikan kesehatan, kita diberikan Tuhan waktu untuk menggapai pendidikan, menggapai ini, dapat karya ini, dapat itu, bangun rumah, dapat ini dan semuanya. Puaskah kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sudah dapat itu, tapi tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Puas? Las Tuhan semuanya menurut. Sempurnakah hidup kita kalau melakukan hal yang demikian? Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Paulus mengatakan kita harus mengejar yang namanya kesempurnaan di dalam Kristus. Paulus meninggalkan semuanya ini dan mengejar kesempurnaan di dalam Kristus. Apa itu kesempurnaan di dalam Kristus? Kita mengingat bahwa ketika Allah mencipta segala sesuatu dan dia berhenti pada hari ke-6, lalu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, di ayat 31 Kejadian 1 ayat 31, Tuhan mengatakan segala yang diciptakannya ini, baik manusia, alam dan semuanya itu dilihat Tuhan sempurna. Dilihat Tuhan sempurna. Bahkan dijelaskan di Kejadian 2 itu bahwa Tuhan menaruh rohnya ke dalam manusia yang diciptakannya itu. Roh ini itu apa? Supaya manusia yang diciptakannya itu sejalan, sepengertian, sehati dan setujuan dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jadi Kristus juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia mau rela menebus manusia dari dosa, dia rela memberikan nyawanya supaya kita selamat, supaya kita memperoleh kesempurnaan sebagaimana Kristus sempurna. Kita dibentuk oleh Kristus. Kristus yang memanggil jemaat dan yang menyempurnakan kita. Kalau Allah itu sempurna, kita dipanggil oleh Allah. Lalu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita harus menuju atau mengarahkan pandangan kita selaras, sejalan, setujuan dengan apa itu sifat Allah. Kalau Allah itu Maha Kasih, Kristus itu Maha Kasih. Kalau kita setujuan, itulah yang mengejar kesempurnaan. Kalau kita mengasihi sesama kita sebagaimana Allah atau Kristus mengasihi manusia, mengasihi jemaat, kita mengasihi sesama kita. Itulah yang namanya mengejar kesempurnaan itu. Luar biasa Tuhan Yesus.
mengasihi, melakukan ini, rela berkorban, dilakukan Yesus semua ini. Dan kita diajak untuk mengejar kesempurnaan. Yang kedua, harus berlari mengejar untuk mencapai tujuan hidup. Tentu kita memiliki tujuan hidup. Anak-anak yang masih muda memiliki tujuan hidup. Mereka sekolah tentu ada tujuan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah, tentu ada tujuan mereka untuk menikah. Kalau orang Barat dulu tujuan seseorang itu menikah asal mati kembali. Tetapi Kekristenan datang menawarkan bahwa tujuan menikah bukan hanya sebatas itu, tetapi supaya cinta kasih Kristus tercipta dari antara kedua pasangan itu, supaya masing-masing melihat wajah kemuliaan Allah dari suaminya, melihat wajah kemuliaan Allah dari istrinya. Itu tujuan sebenarnya yang dibuat oleh Allah. Anak muda juga sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudari, diharapkan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya mereka ada sekolah. Kalau mereka tidak memiliki tujuan, sekolah tidak ada tujuannya, nanti besok role yang akan menjadi dipakai lebih banyak. Nah, di bank-bank sudah lebih banyak dipakai artificial intelligence, iya kan? Di perusahaan-perusahaan lebih banyak dipakai robot-robot. Di Jepang kan ada robot. Kemarin di Arab Saudi, si Sophia itu kan yang begitu cantik itu. Kalau di Merin cuma tersenyum. Kemana pun dia tersenyum. Sapaannya kusut-kusut tua begitu, sangat lembut. Ada yang mau sudah pasti hampir dulu. Ya, ini kita boleh. Nah, yang lalu itu nggak waktu cepat. Masih tingkat tengah itu pada. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, setiap orang ada tujuan hidupnya. Kita pun. Ngapain kita di gereja ini? Apa tujuan kita? Mau ngapain? Tujuan hidup kita datang ke gereja ini. Kita percaya kepada Kristus, apa tujuan hidup? Yakni supaya kita sama seperti Kristus dalam kasih, dalam pelayanan, dalam cinta kasih, pengorbanan, bahkan sama seperti Kristus yang mati, kita juga akan dibangkitkan dan akan naik ke surga dan hidup yang kekal. Itu tujuan. Aku soalnya tujuan yang Kristen yang membuat kamu bilang kuat sama negara. Sehingga teman, tetapi kalau tujuan kita adalah supaya menyebarkan kasih, saya percaya Tuhan lebih dahulu mengasihi saya, maka saya datang beribadah ke gereja, mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya akan menyebarkan kasih Tuhan kepada siapa. Saya percaya juga bahwa kalau Kristus mati, bangkit, dan duduk bersama-sama di kerajaan Allah, saya juga sebagai orang percaya akan mati, dibangkitkan, dan akan diangkat untuk bersama-sama dengan Kristus di kerajaan Tuhan. Itu benar. Lalu yang berikut, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lupakan masa lalu. Ayat 13. Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakang. Dia melupakan masa lalunya. Masa lalunya tadi adalah kerinduan Paulus di masa lalu adalah mengejar pencapaian tadi. Sampai dia rela menghabiskan energinya untuk membasmi orang Kristen pada waktu itu. Arahkan pandangan ke depan. Ini yang mau dikatakan dari SK. Berfantasi itu. Ini betul-betul fantasi. Kemarin saya enak sekali berjalan-jalan ke puncak bersama teman, bersama orang-orang yang saya kasih. Lalu yang anak-anak lain terus, apa yang seperti itu? Tapi tidak dilaksanakan. Seperti itu berfantasi, Bapak Ibu saudara-saudara. Orang Batak dahulu selalu terobsesi ke belakang. Kalau ada hal yang baru, nasional ini coba, kata begitu. Tidak pernah kayak gitu. Nah, kiamat saya nasional ini aja. Apalagi ini coba. Kalau misalnya ada gagasan baru, misalnya dari lagi biasanya gagasan baru dari kaum muda kan, terus nasional ini coba, jadi ke sini. Itu kan, kan. Tetapi firman Tuhan mengajak kita arahkan pandangan ke depan. Jangan statistis
Jadi bukan asal masuk-masuk lima. Yang biasa-biasa itulah, yang sudah pernah dikerjakan itu lalu dikerjakan. Berarti statis. Akan asuma akan kita. Apa itu akan asuma? Di dalam kehidupan kita akan asuma adalah egois. Dalam persekutuan egoisme ini akan asuma. Matematik itu tidak buruk, kalau matematik tidak buruk. Hanya orang yang baiklah yang rela bekerja capek. Setelah selesai, orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak peduli, lalu menikmati. Ini akan soal. Membiarkan yang lain kerja sementara kita akan hidup setelah masa enaknya. Ini akan soal. Selalu terobsesi kepada masa lampau. Aina masa ini semua pasti berguna semua. Itu dulu. Zaman ini dinamis bergerak dengan cepat. Saya masih ingat waktu SMA, handphone saja itu masih lempar anjing. Lempar kuda, anjing. Tapi sebenarnya Pak, seduk berubah. Lakukan nomor-nomor itu handphone. Kemana anak-anak dilarang bawa handphone ke sekolah? Sekolah harus menggunakan handphone ke sekolah. Kan berubah drastis. Hanya dalam berapa tahun? Ayo mulai dari guru dan dengan 30 handphone sekolah termenang polisi dan panggil buat panggil sama orang tua. Sekarang kalau nggak punya itu, dia akan terlambat. Itu akan soal dan masih sangat banyak sekali akan soal. Pandang lihat ke depan, pandang. Kalau kita percaya bahwa Kristus menguasai, mengetahui masa depan kita, serahkan pandangan kita mengarah kepada Kristus. Asal umat akan soal ini dalam nama Tuhan. Apakah kita harus tinggal di masa lalu terus tanpa melakukan pembaharuan? Paulus telah bertumbuh, dia dinamis dalam pemahaman imannya. Pemahaman iman orang tuanya dahulu, pemahaman iman yang diwariskan oleh gurunya dahulu, orang-orang dekat, dia tinggalkan itu dan dia menerima sesuatu yang baru ketika dia menerima Kristus. Yaitu pemahaman iman yang baru, yang siap mengasihi, yang siap berkorban, yang siap mengejar apa itu kesempurnaan di dalam Kristus. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari kejarlah kesempurnaan dalam Kristus. Mari buka diri kita untuk memandang kepada Kristus, karena di dalam Kristus ada masa depan. Kristus itu akan up to date sampai zaman manapun. Nanti ketinggalan zaman. Bukan menjadi barang anti itu Kristus sampai kapanpun. Saya mengatakan itu salah satu, sampai kapanpun kasihilah musuh dan bertualah bagi mereka. Apakah ini sesuatu yang akan ketinggalan zaman? Saya rasa tidak. Itu ajaran Kristus salah satunya. Dan masih banyak sekali kisah-kisah dari Yesus yang mengasihi yang kita baca di untuk itu. Arahkan pandangan kita, tujuan kita sekarang adalah bagaimana kita sempurna di dalam Kristus. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami, memberkati firman-Mu sehingga Tuhan ya Tuhan telah diperdengarkan firman Tuhan. Kerana ya Tuhan, firman-Mu menjadi pegangan yang mampu memberikan pemahaman baru agar kami ya Tuhan lebih mengerti arah dan tujuan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan. Terlebih yang ada di sini, berkatilah mereka ya Tuhan. Berikanlah kekuatan hati yang siap untuk melakukan tugas yang daripada Tuhan. Dan juga ya Tuhan, hikmat agar jemaat ya Tuhan bersuka cita atas tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkatilah keluarga jemaat ya Tuhan, serta Tuhan yang memberikan dan menjawab segala doa dan doa mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi pelayanan gereja, Tuhan yang memberkati, yang memberikan kekuatan bagi para pelayan, bagi para jemaat ya Tuhan. Akhirnya program-program yang direncanakan dengan
berjalan untuk membangkitkan kebersamaan, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah gereja ya Tuhan. Kami telah mendengar bahwa hari ini seorang dari jemaatnya Tuhan telah Engkau mengangkat untuk duduk bersama-sama, Engkau bekerja bersama. Namun keluarga tentu bersedih ya Tuhan atas hal itu. Walau sebenarnya itu adalah sukacita. Kami berdoa kepada ya Tuhan, Engkaulah yang menguatkan mereka, supaya mereka tidak terlelap di dalam masa berjalan. Dan kiranya Tuhan juga yang mengingatkan kepada kami bahwa kami juga ya Tuhan akan mengalami hal yang sama dengan saudara-saudara kami yang lebih dahulu Engkau alami. Ya Tuhan, dalam waktu yang akan datang ini akan diadakan ibadah passion di tengah-tengah gereja. Tuhanlah yang menyentuh hati setiap umat-Mu, agar mereka ya Tuhan datang dan merindukan ibadah tersebut, sehingga mereka mengenang pengorbanan Kristus di kayu salib ya Tuhan. Tuhan panggil mereka, Tuhan jamah hati mereka ya Tuhan, agar mereka memberikan kesempatan dalam waktu mereka bagi Tuhan. Berkatilah ya Tuhan masing-masing seksi tengah-tengah gereja ya Tuhan dalam setiap program, terlebih kepada seksi setelah dulu ya Tuhan, yang sampai hari ini tengah-tengah gereja bersekutuan secara offline, belum dilaksanakan tengah-tengah gereja. Tapi kami percaya ya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Dan berikanlah Tuhan kemampuan bagi para yang mendidik anak-anak sekolah ini, agar kiranya mereka mampu mengajarkan firman Tuhan, sehingga anak-anak semakin mengerti akan firman Tuhan. Ya Tuhan, tentu ada begitu banyak yang kami perlukan tengah-tengah ini kami, yang diperlukan gereja, yang diperlukan oleh bangsa dan negara kami. Kami tahu bahwa Tuhan akan mencukupkan segalanya, dan kami tahu Tuhan lebih tahu atas kebutuhan kita. Untuk itu ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, yang mengatur, dan yang mengarahkan kehidupan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Amin.
segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerja Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Salam sukacita bagi kita sekalian. Selamat berminggu.